Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk trip keliling di seputaran Kota Lubuk Linggau, karena dalam beberapa waktu ini kita belum ada perjalanan keluar kota ya. Sekalian aku mau tunjukin ke teman-teman bagaimana kondisi Kota Lubuk Linggau, tepatnya di pusat Kota Lubuk Linggau setelah Lebaran 2024 kemarin. Barangkali ada dari teman-teman luar kota yang berasal dari Kota Lubuk Linggau yang pada saat libur Lebaran 2024 kemarin teman-teman tidak sempat pulang kampung atau mudik ke Kota Lubuk Linggau. Jadi sekalian sedikit bisa menghibur mungkin buat teman-teman yang nonton video ini ya. Nah, perjalanan dalam video yang aku record kali ini dimulai dari arah Kelurahan Tabajemeke dan nanti kita akan jalan ke arah Simpang Periuk ya teman-teman. Jadi aku mau tunjukkan kondisinya dari arah sini, mulai dari arah Kelurahan Tabajemeke, Kota Lubuk Linggau sampai ke arah Simpang Periuk, Kota Lubuk Linggau. Perjalanan dalam video ini aku record sekitar jam 2 siang ya, dan kondisi jalan di pusat Kota Lubuk Linggau cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, cuman tidak begitu padat dan tidak begitu macet ya. Jadi cukup ramai tapi tidak yang sampai menimbulkan kemacetan di pusat kota. Kondisi jalan di pusat kota juga bagus ya teman-teman, bisa lihat jalannya cukup lebar dengan 2 jalur kanan dan kiri, walaupun di tengah jalannya tidak ada pembatas, cuman ada list kuning jalan saja. Aspalnya juga mulus karena memang ini wilayah pusat kota, jadi dipastikan kalau jalan-jalan yang berada di pusat kota biasanya bagus dan mulus seperti ini ya kondisinya. Dikarenakan kita melintas pada saat siang hari, jadi biasanya di jalur pusat kota itu jarang kita temui kendaraan-kendaraan angkutan berat kayak truk dan fuso ya teman-teman, walaupun masih ada satu ataupun dua yang mungkin dalam keadaan darurat harus melewati pusat kota, karena di jam-jam siang hari biasanya kendaraan-kendaraan angkutan berat seperti truk dan fuso tidak disarankan atau tidak diperbolehkan melintasi jalur pusat kota seperti ini ya. Biasanya yang mau ke arah Jambi itu harus lewat jalur lingkar utara, sedangkan yang lewat Lubuk Linggau mau ke arah Bengkulu itu lewat jalur lingkar selatan. Nah, ini kita sudah melintas ke arah Kelurahan Majapahit kalau tidak salah ya teman-teman. Di depan nanti di sebelah kiri itu ada salah satu lokasi wisata juga di Kota Lubuk Linggau, tepatnya ada Bendungan Waterfang peninggalan zaman Belanda. Nah, itu kalau teman-teman mau berkunjung ke wisata bendungan di Kota Lubuk Linggau itu ada di area sini ya, tepatnya di sebelah kiri kita itu ada yang gapura biru di sebelah kiri. Nah, untuk masuk ke lokasi Bendungan Waterfang itu kita belok kiri ke arah gapura yang biru tadi ya teman-teman. Dari sini kita lanjut lagi perjalanan ke arah Simpang Periuk, dan seperti inilah kondisi jalan di sekitaran wilayah Majapahit ya. Di sepanjang jalur ini juga lumayan banyak terdapat tempat-tempat makan ya kalau teman-teman mau cari tempat nongkrong, dan salah satu tempat makan yang baru buka di Kota Lubuk Linggau itu ada di sebelah kanan, Mie Gacoan yang cukup viral beberapa waktu ini ya, dan ini baru buka juga di Kota Lubuk Linggau sekitar 1 bulanan yang lalu, grand openingnya di Kota Lubuk Linggau ya. Selain tempat makan yang berkonsep seperti kafe hits buat anak muda, di sepanjang jalan pusat kota juga banyak sekali pedagang-pedagang makanan kaki lima di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau makan di tempat yang kayak kafe gitu, atau di rumah makan atau di restoran yang dengan konsep kafe, di sepanjang jalan ini juga cukup banyak jualan-jualan atau dagangan makanan kaki lima yang bervariasi, yang mulai dari harga yang
5 ribuan, 1 ribuan, semuanya tersedia teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau mau cari makanan di Kota Lubuk Linggau, mulai dari yang kaki lima sampai yang berkonsep kafe dan restoran itu tersedia. Ataupun kalau teman-teman mau cari rumah makan Padang, mulai dari yang murah yang harga 10 ribuan sampai rumah makan Padang yang berkonsep rumah makan beneran gitu, juga tersedia di sepanjang jalur ini ya. Dan kalau bicara rumah makan Padang di Kota Lubuk Linggau, biasanya pengendara yang melintas di sini lebih kenal dengan rumah makan Simpang Raya ya, yang ada di wilayah Megang. Tapi kita nggak lewat ke arah sana ya teman-teman, jadi kita lewatnya ke arah Simpang Priuk. Jadi aku nggak bisa tunjukkan di mana lokasinya. Nanti di next video perjalanan berikutnya mungkin aku bisa ajak teman-teman buat lihat-lihat ke arah sana ya. Selain tempat makan di wilayah Kota Lubuk Linggau, juga di sepanjang jalur pusat kota juga terdapat penginapan dan hotel yang lumayan cukup banyak tersedia buat teman-teman yang mungkin dari luar kota akan berkunjung ke Kota Lubuk Linggau, ataupun teman-teman yang melakukan perjalanan luar kota mungkin transitnya di Kota Lubuk Linggau. Tersedia banyak sekali hotel dan penginapan di sepanjang jalur ini ya, mulai dari harga yang murah sampai dengan harga yang cukup tinggi itu tersedia di sepanjang jalur ini. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita sampai di wilayah Kelurahan Tabapingin ya. Kalau tidak salah, teman-teman yang tahu boleh koreksi aku kalau misalnya lokasinya salah ya. Dan di wilayah Tabapingin ini juga terdapat pasar tradisional, tapi biasanya hanya di pagi hari, tepatnya di sebelah kiri ya, di depan Ekskompi Kota Lubuk Linggau. Dan di jalur ini juga cukup padat karena di depan itu ada persimpangan ke arah kanan yang menuju ke lokasi Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau. Dan biasanya di sini kalau jalur jalannya cukup ramai dan macet, sering juga terjadi penumpukan kendaraan karena pas banget di persimpangan ke arah kanan itu menuju ke bandara, dan juga menuju ke arah lapangan Taman Olahraga Silampari atau dikenal dengan lapangan TOS ya. Ini dia simpangnya ke arah kanan ya teman-teman. Di jalur ini juga, tepatnya di sebelah kiri kita juga terdapat pasar buah gitu. Jadi khusus jualan buah, kalau teman-teman mau cari atau mau belanja buah, jadi ada di sebelah kiri ya. Selain jualan buah, juga di sepanjang jalur ini di kanan dan kiri juga banyak sekali terdapat pedagang kaki lima. Teman-teman bisa lihat lumayan cukup padat ya di kanan dan kiri, jualan-jualan atau pedagang kaki lima di sepanjang jalur ini. Nah, mulai dari arah sini kita lanjut perjalanan ke arah Marga Mulia ya teman-teman, kalau tidak salah. Di jalur ini juga masih cukup lebar jalannya kanan dan kiri, cuman belum ada pembatas. Di tengah-tengah masih dibatasi dengan lis kuning saja. Kondisi jalan juga cukup ramai walaupun tidak ada kepadatan kendaraan yang cukup tinggi sampai kemacetan, itu tidak ada ya teman-teman. Untuk Kota Lubuk Linggau sendiri, di sepanjang jalur ini tersebar juga kantor-kantor pemerintahan dan juga kantor-kantor swasta ataupun perbankan ya, berbeda dengan wilayah Kabupaten Musirawas. Kalau wilayah Kabupaten Musirawas itu kantor-kantor pemerintahannya terpusat di wilayah Muara Beliti atau di Bundaran Muara Beliti ya teman-teman. Tapi kalau untuk Kota Lubuk Linggau, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor swasta, perbankan, dan perhotelan itu tersebar di sepanjang jalur ini. Jadi tidak hanya tempat makan, hotel, perbankan, tapi kantor-kantor pemerintahan juga ada yang berada di sepanjang jalur ini. Di sepanjang jalur pusat kota juga, di kanan dan kiri juga tersebar seperti ruko-ruko atau gedung-gedung pertokoan ya teman-teman, mulai dari toko pakaian, toko elektronik, toko bahan makanan, gerai Indomaret ataupun Alfamart juga ada di jalur ini. Dan banyak sekali pilihan pertokoan yang ada di jalur ini kalau teman-teman mau belanja di sepanjang jalur pusat kota Lubuk Linggau. Di jalur pusat kota juga terdapat beberapa masjid ya, kalau teman-teman mau berhenti untuk beribadah di sepanjang jalur ini juga tersedia beberapa masjid.
Dan kalau teman-teman luar kota yang mungkin mau melakukan istirahat atau mencari rest area, di sepanjang jalur pusat kota cukup banyak tersedia masjid dan juga ada beberapa SPBU yang berada di jalur pusat kota. Salah satunya ini SPBU Marga Mulia ya, yang ada di sebelah kanan kita. Dan untuk SPBU di Marga Mulia ini tidak buka 24 jam ya teman-teman, jadi hanya buka di siang hari saja, pagi sampai menjelang sore hari kalau tidak salah, dan kalau malam hari SPBU-nya itu tutup. Kita lanjut lagi perjalanan dan meninggalkan arah Marga Mulia. Di depan kita sudah mulai memasuki wilayah Kelurahan Simpang Periuk ya teman-teman. Nah, dari sini jalur jalannya sudah dibagi dua dan sudah ada pembatas jalan di tengah-tengah ya untuk membatasi antara jalur kanan dan jalur kiri. Kondisi jalannya masih lebar ya teman-teman, walaupun sudah dibatasi dengan pembatas jalan seperti taman di bagian tengah, tapi untuk masing-masing jalur kanan dan jalur kiri itu masih cukup lebar. Teman-teman bisa lihat kondisinya cukup lebar dan mulus ya aspalnya. Untuk di jalur pusat kota, di kanan dan kiri itu seperti yang aku bilang didominasi dengan ruko-ruko atau gedung-gedung pertokoan ya teman-teman. Jadi untuk rumah-rumah penduduk ada juga di sepanjang jalur pusat kota, tapi tidak banyak ya teman-teman. Jadi lebih banyak kalau di jalur pusat kota itu pertokoan karena lebih ramai. Kalau rumah-rumah penduduk itu di kanan dan kiri sedikit sekali, ada beberapa tapi tidak banyak ya teman-teman, lebih banyak ke pertokoan atau gedung-gedung ruko-ruko seperti ini di sepanjang jalur pusat kota. Nah, walaupun jalur pusat kota itu mulus dan bagus jalannya, tapi pada saat berkendara kita tetap harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga memperhatikan kecepatan kendaraan ya teman-teman, karena selalu utamakan keselamatan dimanapun kita berkendara, baik di jalur biasa ataupun di jalur pusat kota yang ramai seperti ini. Nah, kalau di arah Watas Kota Lubuk Linggau atau perbatasan Lubuk Linggau dan Bengkulu itu ada terminal Watas. Di arah Simpang Periuk juga terdapat satu terminal lagi namanya Terminal Simpang Periuk. Ini dia lokasinya ada di sebelah kanan kita ya teman-teman. Nah, di terminal ini terdapat bis Damri kalau tidak salah, tujuan Lubuk Linggau Muara Rupit dan juga tujuan Lubuk Linggau arah ke Musirawa, Sukakarya atau Lubuk Linggau Cecar kalau tidak salah, juga ada bis Damrinya ya teman-teman. Meninggalkan arah terminal Simpang Periuk, ini kita sudah sampai di persimpangan Simpang Periuk. Kalau lurus ke arah Bundaran Muara Beliti, kalau kiri kita ke arah Merasi Tugumulyo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita dari arah pusat kota ke arah Simpang Periuk. Semoga videonya menghibur buat teman-teman yang menonton video ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini, like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.